few moments later. Motivasi dalam kepemimpinan adalah sebuah dorongan yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada anggota timnya agar mau bekerja sama dengan semangat dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan komunikasi efektif adalah sebuah cara menyampaikan pesan dengan jelas, terbuka, dan saling memahami antara dua belah pihak. Aplikasi dalam kepemimpinan modern seperti pemimpin pada masa kini harus mampu memadukan motivasi, komunikasi efektif, dan pemahaman terhadap karakter Gen Z agar tetap bekerja sama dengan produktif dan harmonis, seperti memberikan motivasi yang relevan, menggunakan komunikasi dua arah, menciptakan lingkungan yang fleksibel, serta memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut secara selaras, pemimpin dapat membangun tim yang termotivasi, komunikatif, serta sesuai dengan karakter generasi masa kini. Ini Pak, hasil pekerjaan saya, cuman ini kurang Kurang apa? kurang lengkap Pak. Lengkap. Oke. Oke, saya lihat dulu ya. Satu. Ini apa lagi? Gimana ini? Maaf Pak. Kinerja kamu nggak sesuai. Kok kamu kurang ya? Nggak kayak seperti dulu. Nggak tahu Pak. Kalau gini perusahaan kita akan bangkrut atau Maaf Pak. Kedepannya saya perbaiki Pak. Oke, saya terima alasan kamu. Nggak apa. Ini juga sebagai pembelajaran buat kita, buat semuanya juga. Ini nggak apa. Kita akan semuanya kita handle. Kita akan rangkul semuanya. Kenapa? Karena perusahaan kita ini kerja di bisnis yang sama. Rangkul. Nggak ada tuh satu sama lain menjatuhkan. Walaupun sifat saya seperti ini, saya tetap peduli sama karyawan saya. Kamu sudah saya anggap keluarga saya sendiri. Bapak, tetap optimis, pasti bisa. Ayo. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bapak. Sekarang kamu kerjain lagi. Saya tunggu detailnya lagi. Saya pamit Pak. Ya, silakan. Nah, jadi teman-teman, komunikasi yang baik dan benar itu ialah pesannya tersampaikan dengan jelas, sopan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Biar apa? Biar mudah dipahami, biar gampang dipahami, gitu. Nah, baik, akan aku jabarkan poin-poinnya. Yang pertama, jelas dan terarah. Ada beberapa poin lagi nih yang dalam poin-poin tersebut. Yang pertama, sampaikan pesan secara langsung ke inti. Maksudnya gimana nih? Saat berkomunikasi, langsung sampaikan tujuan utamanya tanpa muter-muter. Lawan bicara jadi lebih paham apa yang kamu ucapkan gitu, dan tidak bingung menebak maksudnya. Nah, untuk yang poin yang kedua, hindari kalimat yang terbelit-belit. Maksudnya gini, kalimat yang terbelit-belit sering membuat pesan tidak jelas atau disalahartikan. Komunikasi yang baik seharusnya singkat, padat, dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, gunakan bahasa yang mudah dipahami lawan bicaramu. Begini, pilih kata-kata yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang lawanmu. Jangan pakai istilah rumit, kalau bisa dijelaskan dengan kata yang sederhana. Gitu. Komunikasi yang salah itu bukan soal apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan. Kalau pemimpin ngomongnya marah-marah, ngegas, ngeremehin orang, gak mau dengerin, ngasih perintah gak jelas, itu termasuk daripada komunikasi yang salah teman-teman. Contohnya gini, masa gini doang gak bisa sih
pokoknya kelarin sekarang. Nah, itu efeknya tuh sama tim jadi malas bekerja, gak pede, takut ngomong, ide-ide bagus dipendam, kerja jadi asal-asalan. Intinya komunikasi yang salah itu bikin kerja jadi jelek dan tidak berkembang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang atau sekaligus saya akan mereview dan menganalisa kelebihan dan kekurangan dari adegan yang sebelumnya sudah didemonstrasikan. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari adegan yang sudah didemonstrasikan tadi, adapun kelebihan. Di sini kita akan menilai, mengurai sekaligus menganalisis bagaimana sih dan apa saja kelebihan daripada pemimpin yang sudah didemonstrasikan tadi. Yaitu di sana tadi ada adegan pemimpin Gen Z yang memberikan kritik atau memberikan saran dan penilaian terhadap karyawannya yang mempunyai suatu permasalahan atau kasus. Nah, dari cara pemimpinnya tadi menyampaikan suatu penilaian, kita bisa melihat dengan jelas yaitu di sini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, komunikasinya yang jelas, yaitu pemimpin menyampaikan aspirasi atau sekaligus apresiasinya terhadap karyawan tersebut dengan sangat jelas. Contohnya tadi, karyawannya menyampaikan bahwasanya permasalahannya seperti ini, dan pemimpin atau atasannya juga menguraikan, oh ternyata, atau sekaligus menilai, oh ternyata belakangan ini kamu seperti ini dan sebagainya, lalu ada diberikan solusi. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pemimpin tadi menguraikan atau menilai dengan tegas, mudah dipahami, dan tentunya berfokus pada tujuan daripada pemimpin tersebut. Nah, akan tetapi di samping kelebihan-kelebihan yang disampaikan oleh pemimpin tadi juga mempunyai kekurangan-kekurangannya juga. Yaitu yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwasanya pemimpin tadi menyampaikan atau mengkritik karyawannya dengan nada yang tegas sehingga itu menimbulkan suasana yang kurang santai, dan juga tadi bisa dilihat bahwasanya ada rasa atau suasana atau vibes yang kurang atau menekan bahasanya. Ya, di sini dampaknya terhadap Gen Z terutama ya. Dampaknya terhadap Gen Z yaitu dapat mengurangi kedisiplinan dan tentunya dapat meningkatkan bahwasanya karyawan menjadi tertekan. Karena apa? Karena disampaikannya dengan nada yang tentunya kurang interaktif. Oke teman-teman, sini saya menjelaskan tentang integrasi nilai Islam dan kepemimpinan. Integrasi nilai Islam adalah upaya mengaitkan ajaran Al-Quran dan hadis ke dalam sikap, perilaku, cara pemimpin. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya soal jabatan, tetapi akhlak, amanah, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah integrasi dengan Al-Quran. Quran Surah Al-Imran ayat 19, maka disebutkanlah rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin harus lemah lembut, tidak keras, dan tidak otoriter. Rasulullah SAW memimpin umat dengan kasih sayang dan musyawarah, sehingga umat merasa dihargai dan mau mengikuti arahan. Contoh, ketua organisasi menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan emosi dan paksaan. Yang ketiga, integrasi dengan hadis. Hadis amanah dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan diminta bertanggung jawab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah. Setiap pemimpin bertanggung jawab atas keputusan dan kebijaksanaan, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh, pemimpin tidak menyalahgunakan jabatan dan mengolah tugas serta keuangan dengan jujur. Yang ketiga adalah nilai kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah SAW menjadi teladan melalui 4 sifat utama. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Pemimpin jujur dalam perkataan dan tindakan. Contoh, tidak manipulasi laporan. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Pemimpin menjaga kepercayaan dan tanggung jawab. Contoh, menjalankan tugas sesuai kesepakatan. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan kebenaran.
Pemimpin berani menyampaikan kebenaran dengan cara bijak, contoh menegur anggota yang salah tanpa merendahkan. Yang keempat adalah petanah, cerdas dan bijaksana. Pemimpin mampu mengambil keputusan dengan tepat, contoh memutuskan suatu berdasarkan musyawarah.